Assalamualaikum, halo, perkenalkan nama saya Gilsiawan dari Universitas Terbuka Pokjar Sungai Lilit dengan NIM 856623403. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik tersebut terdiri dari makhluk hidup atau biotik dan lingkungan tak hidup atau abiotik. Kemudian ada fungsi dari ekosistem, antara lain yang pertama, ekosistem memungkinkan aliran energi dari matahari melalui rantai makanan untuk mendukung kehidupan. Kedua, ekosistem berperan dalam daur ulang nutrisi penting seperti karbon, nitrogen, dan fosfor. Ketiga, ekosistem membantu mengatur iklim global melalui penyerapan karbon dioksida dan pelepasan oksigen. Keempat, ekosistem menyediakan sumber daya penting bagi manusia seperti makanan, air, dan kayu. Yang ketiga, ekosistem dapat menyerap dan menetralkan polusi dari lingkungan. Setelah kita mengetahui apa yang dinamakan ekosistem, selanjutnya kita akan mempelajari apa yang ada di ekosistem atau komponennya. Ekosistem memiliki dua komponen. Yang pertama komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu komponen biotik. Komponen biotik bisa disebut juga komponen ekosistem yang hidup atau benda yang mempunyai nyawa. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Dari semua yang termasuk ke dalam komponen biotik dapat kita bedakan berdasarkan kelasnya, seperti yang pertama ada produsen, yaitu yang dapat membuat makanan sendiri, contohnya seperti pohon. Kemudian yang kedua, mendapatkan makan dari makhluk hidup lainnya, contohnya manusia dan hewan. Dan yang terakhir ada dekomposer, yaitu dapat menguraikan sisa-sisa makhluk hidup seperti jamur dan bakteri. Setelah menjelaskan apa itu komponen biotik, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen abiotik. Komponen abiotik biasa disebut benda tak hidup atau tidak punya nyawa seperti tanah, udara, suhu, cahaya matahari, dan benda-benda yang ada di sekitar kita yang tidak bergerak. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui komponen yang ada di ekosistem, ekosistem juga memiliki macam-macam. Di antara lainnya, yang pertama ada ekosistem darat, ekosistem air, dan ekosistem buatan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang ada di daratan atau di atas tanah seperti hutan, gunung, padang rumput, gurun, dan tundra. Kemudian ada ekosistem air. Ekosistem air adalah ekosistem yang ada di daerah perairan. Ekosistem air memiliki dua jenis, yaitu air laut dan air tawar. Air laut contohnya seperti lautan, terumbu karang, dan pantai, sedangkan air tawar seperti danau, sungai, dan rawa. Kemudian yang terakhir ada ekosistem buatan, adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia seperti sawah, bendungan, pemukiman, kebun binatang, kolam, dan lain-lain. Untuk supaya kalian memahami tentang apa itu ekosistem, kalian dapat memutar video berikut ini. Kenapa kita harus menjaga keseimbangan ekosistem? Karena ekosistem dapat mendukung kelangsungan hidup semua bentuk kehidupan di dalamnya dan berkelanjutan lingkungan. Dan dengan adanya keseimbangan ekosistem yang seimbang, dapat beradaptasi dengan perubahan alamiah dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Dan apa yang terjadi jika ekosistem tidak seimbang? Yang pertama, hilangnya spesies. Spesies yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisa punah. Kemudian kerusakan lingkungan seperti pencemaran
deforestasi, dan perubahan iklim dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang terakhir, dampak pada manusia. Ekosistem yang tidak seimbang dapat menyebabkan kekurangan pangan, air bersih, dan penyakit. Kemudian bagaimana cara kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Di antaranya, yang pertama menjaga hutan, yang kedua melakukan reboisasi atau menanam pohon, yang ketiga membuang sampah pada tempatnya, yang keempat melindungi hewan terutama hewan yang punah, yang kelima mengurangi polusi seperti jalan kaki. Setelah mempelajari komponen-komponen ekosistem, di sana dijelaskan tentang perbedaan komponen biotik, diantaranya adanya produsen, konsumen, dan pengurai. Di situ dijelaskan bahwa di dalam ekosistem ada namanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah urutan organisme yang saling makan satu sama lain. Dalam rantai makanan ada beberapa tingkat. Yang pertama adalah produsen, misalnya tumbuhan. Tingkat kedua adalah konsumen primer, misalnya hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Tingkat ketiga adalah konsumen sekunder, misalnya hewan pemakan daging atau karnivora. Tingkat keempat adalah konsumen tersier, misalnya predator puncak. Dan tingkat terakhir adalah pengurai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Oke, di bawah ini ada contoh dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pada contoh rantai makanan kita dapat lihat rumput sebagai produsen dimakan belalang sebagai konsumen primer, kemudian belalang dimakan kodok sebagai konsumen sekunder, dan kodok dimakan burung elang sebagai konsumen terakhir. Dan apabila burung elang mati, dia akan mengurai karena adanya bakteri. Dan pada contoh jaring-jaring makanan ada beberapa rantai makanan. Pada rantai makanan yang pertama ada rumput dimakan kelinci, lalu kelinci dimakan burung elang dan rubah. Pada rantai makanan kedua, rumput dimakan tikus, lalu tikus dimakan ular kobra, lalu burung elang dan rubah. Kemudian pada rantai makanan ketiga, rumput dimakan burung emprit, lalu dimakan oleh burung pelatuk dimakan burung elang dan rubah. Dan pada rantai makanan keempat, rumput dimakan belalang dimakan katak dan laba-laba dimakan katak dan burung pelatuk dimakan burung elang dan rubah, sedangkan katak dimakan ular dan ular dimakan oleh burung elang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simbiosis. Kenapa saya akan menjelaskan tentang simbiosis? Karena simbiosis dan ekosistem itu terkait karena adanya hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Apa sih simbiosis? Simbiosis adalah hubungan jangka panjang antara dua spesies yang berbeda yang hidup bersama. Simbiosis memiliki tiga jenis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kemudian simbiosis komensalisme, hubungan makhluk hidup yang dimana satu spesies diuntungkan sedangkan spesies lainnya tidak berpengaruh. Dan yang terakhir, simbiosis parasitisme adalah hubungan makhluk hidup yang satu spesies diuntungkan sedangkan spesies lainnya dirugikan. Berikut ini adalah contoh-contoh dari simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh dari simbiosis mutualisme. Yang pertama ada kerbau dengan burung jalak. Hubungan antara kerbau dengan burung jalak disebut simbiosis mutualisme karena burung jalak memakan kutu yang ada di tubuh kerbau
sehingga kerbau diuntungkan karena terhindar dari gatal, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu. Contoh kedua adalah buaya dengan burung plover. Keuntungan bagi burung plover ketika buaya mengeluarkan panas tubuhnya dengan cara membuka mulutnya untuk beberapa waktu. Burung plover datang untuk memakan sisa-sisa makanan yang menempel pada mulut dan gigi buaya. Sedangkan keuntungan bagi buaya, mulutnya menjadi bersih dan sisa-sisa makanan. Kemudian pada contoh ketiga yaitu bunga dan lebah. Simbiosis mutualisme yang terjadi antara bunga dan lebah karena lebah membantu penyembuhan bunga, sedangkan bunga memberikan nektar yang dibutuhkan lebah. Proses terjadinya ketika lebah hingga pada bunga untuk mengambil nektar. Pada saat yang sama, serbuk sari juga menempel pada tubuh lebah, dan ketika lebah berpindah ke bunga lain, maka terjadilah proses penyerbukan pada bunga. Selanjutnya ada ikan badut atau ikan Nemo dengan anemon laut. Simbiosis mutualisme juga terjadi antara ikan badut atau sering dikenal anak dengan Nemo dengan anemon laut. Ikan badut memakan parasit yang menempel pada tentakel anemon laut, sedangkan ikan badut mendapat perlindungan dengan bersembunyi di antara tentakel anemon laut yang dapat menyangkat ikan lain. Dan yang terakhir ada zebra dan burung oxpecker. Seperti halnya burung jalak dengan kerbau, terjadi pula hubungan simbiosis mutualisme antara burung oxpecker dan zebra. Zebra diuntungkan karena burung oxpecker akan hinggap di tubuh zebra dan memakan parasit serta kutu yang tinggal di kulit zebra sehingga tidak gatal lagi. Sedangkan burung oxpecker untung karena mendapatkan makanan berupa kutu dan parasit. Setelah menjelaskan contoh dari simbiosis mutualisme, di bawah ini ada 5 contoh dari simbiosis komensalisme. Yang pertama ada ikan glodok dan pohon mangrove. Dalam ekosistem alami mangrove, banyak ditemui ikan glodok yang bertempat tinggal sekitar lumpur substrat pohon mangrove. Namun keberadaan ikan ini tidak membuat pohon mangrove diuntungkan maupun dirugikan. Yang kedua ada burung dan pohon. Burung mendirikan tempat tinggalnya dengan memanfaatkan dahan-dahan pohon, ranting dan daunnya sebagai bahan sarang. Keberadaan sarang burung dalam pohon tidak memberikan dampak negatif bagi pohon, walaupun juga tidak mendapatkan manfaat balik dari adanya hubungan ini. Yang ketiga ada katak dan pohon. Katak memanfaatkan daun tumbuhan untuk tempat berlangsung proses perkembangbiakan. Jadi fungsi dari daun ini yaitu sebagai tempat untuk meletakkan telur katak. Namun, katak pohon bisa dengan bijak dan cermat melibatkan daun pada tumbuhan tanpa menimbulkan terjadinya kerusakan yang berarti, sehingga bisa tetap menjalankan fungsi-fungsinya secara normal. Dan yang keempat adalah hubungan ikan ramura dan hiu. Hubungan terjadi antara ikan ramura dan hiu tergolong ke dalam jenis simbiosis yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Di sisi ikan ramura mendapatkan keuntungan dengan memakan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Jadi pada saat sisa dari makanan berjatuhan, ikan ramura akan menempel pada ikan hiu dan mengambilnya. Dan yang terakhir ada bunga anggrek dan pohon mangga. Simbiosis komensalisme anggrek dan pohon mangga juga menjadi interaksi yang cukup sering terjadi. Bunga anggrek mendapatkan keuntungan karena akses untuk mendapatkan sinar matahari dan sumber makanan menjadi lebih mudah. Dengan demikian bisa mendukung terjadinya proses fotosintesis untuk kelangsungan hidupnya. Walaupun anggrek memperoleh keuntungan dari adanya hubungan ini, namun pohon mangga tidak mendapatkan manfaat langsung atau mengalami kerugian. Dan yang terakhir ada 5 contoh dari simbiosis parasitisme. Yang pertama nyamuk dan manusia. Ya, simbiosis parasitisme yang paling sering ditemui salah satunya adalah hubungan antara nyamuk dan manusia. Nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia untuk memenuhi kebutuhan. Sementara itu, manusia akan merasa gatal bahkan sampai terserang penyakit berbahaya. Karena itu, nyamuk dapat menjadi parasit yang merugikan manusia. Kemudian contoh yang kedua ada babi dan cacing pita. Simbiosis parasitisme selanjutnya adalah hubungan antara babi dan cacing pita. Babi memiliki banyak makanan yang dicerna di usus, sementara itu cacing pita memerlukan makanan yang sudah dicerna untuk dimakan.
sehingga cacing pita akan memakan makanan yang ada di dalam usus babi. Yang ketiga ada lintah dan ikan. Simbiosis parasitisme juga bisa dilihat dari hubungan ikan dan lintah. Ikan hidup di air yang juga merupakan habitat lintah. Oleh karena itu lintah bisa menghisap darah ikan. Dalam hal ini akan dirugikan dan lintah diuntungkan karena mendapat makanan. Keempat, lalat pada buah juga merupakan contoh dari simbiosis parasitisme. Lalat yang berada di buah dapat membuat buah-buahan tersebut menjadi busuk. Bagi lalat, hal tersebut menguntungkan karena bisa bertelur dan berkembang biak di dalam buah. Sementara buah dirugikan karena menjadi busuk. Dan terakhir ada benalu dan pohon inang. Benalu adalah nama tumbuhan yang cara hidupnya menumpang pada tanaman lain. Jadi cara tumbuhan ini untuk memperoleh makanannya yaitu dengan menghisap makan dari tanaman inangnya atau yang ditumpanginya. Cara hidup dari tumbuhan ini sangat merugikan tanaman lain yang menjadi inangnya. Karena sari-sari makan yang diambil, benalu sering ditemui pada ekosistem darat dengan menempel pada pohon mangga, pohon cengkeh, dan lain-lainnya. Sekian dari modul ajar kali ini yang membahas ekosistem yang ada di dalam pelajaran kelas 5. Dan video modul ajar ini dibuat untuk menunaikan tugas dari Bapak Muhammad Imam Agung Prabowo sebagai tutor mata kuliah komputer dan media pembelajaran. Selanjutnya ada lembar kerja peserta didik yang berisi 10 soal pilihan ganda. Selamat mengerjakan. I gotta tell you something I could do. I could be running around chasing you, but I won't. Cause I got better things to do. Rather spend my precious time chasing somebody who loves me too. If I got $1 for every time you slam the door, I would be the richest girl alive, life. If you hadn't run away every time I asked you stay, you would sleep right next to me tonight. No, you didn't want me, all you wanted was a game to play.